Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nuraini. Saya adalah mahasiswi dari Stikes Widyadatma Husada, program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Bahasa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang bersuku-suku, mengusir penjajah Belanda, dan meraih kemerdekaan. Selanjutnya, bahasa ini digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang ke-1, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubungan dan bahasa perdagangan. Dan yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Dan yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk menciptakan bahasa sendiri. Bahasa Indonesia ini tidak muncul secara tiba-tiba dan instan, tetapi melewati proses panjang dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam 3 periode. Baik, periode yang pertama adalah periode sebelum Sumpah Pemuda. Di periode sebelum Sumpah Pemuda, salah satunya adalah munculnya Inles Onderwijs. Bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Ahli pendidikan Belanda Dr. G.J. Nieuwenhuis memberikan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda. Dan yang kedua, pada tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen dan dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Dan yang ketiga, bahasa Melayu sebagai lingua franca dalam kokasi yang dikemukakan sejak abad ke-7 Masehi. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa penghubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, bahasa resmi kenegaraan. Periode yang kedua adalah periode Sumpah Pemuda 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa seperti yang dikemukakan, yaitu 1. Munculnya Trisakti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang kedua, munculnya Angkatan Pujangga baru yang dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdin Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Admin Pane. Dan yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Dari hasil kongres dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada tahun 1942 sampai 1945, dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pasal 36. Dan yang kelima, munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata. Salah satu tokohnya yaitu Khairil Anwar. Dan untuk periode yang ketiga adalah periode kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sampai sekarang. Beberapa peristiwa yang terjadi pada periode ketiga ini diuraikan sebagai berikut. Yang satu, pada tanggal
19 Maret 1974 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van op Huijsen. Dan yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1945. Hal ini salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, pada 16 Agustus 1972, H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Dan yang keempat, menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia, pedoman umum pembentukan istilah pada tahun 1975. Dan yang kelima adalah Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Baik, cukup sampai di sini penjelasan materi dari saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.